Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari yang baik ini, hari libur teman-teman, saya sengaja ke hutan kota Srengseng untuk menjumpai para sahabat dan ispek semuanya. Beberapa minggu yang lalu saya goes ke rumah Pak Najib, bareng-bareng lah, janjian ya, saya menikmati jamuan beliau ya, sangat enak dan kita ngobrol-ngobrol bersama ya, saya bertiga. Nah itulah salah satu keuntungan ya kita bersepeda, kita memiliki banyak teman, relasi, dan keadaan yang riang, sukacita ya. Nah kembali lagi pada hal-hal yang penting dalam bersepeda, saya merasakan selama ini bersepeda itu sangat membantu sekali saya berrelationship, bersilaturahmi untuk mengisi jiwa ya, mengisi jiwa. Teman-teman, sebagai teman-teman juga ya, ada beberapa yang udah agak sepuh ya, mungkin di atas usia 50-60 tahun ya. Itu juga sebagian juga ada yang pensiun, sebagian juga ada yang muda. Itu tidak ada salahnya kalau menurut saya ya, memanfaatkan ya sepeda itu atau perjalanan bersepeda itu untuk sesuatu tujuan yang tentunya bukan hanya kesehatan badan, pengisian jiwa ya, dan hal yang lebih penting lagi yaitu ini teman-teman yang akan saya beri judul, yaitu bagaimana bersepeda ya itu bisa ya mengasah kepekaan jiwa. Nah inilah teman-teman, tentunya kita perlu mengetahui banyak istilah yang disampaikan oleh media ya mengenai jiwa ya. Apa itu jiwa? Apa itu ruh ya? Apa itu jasad ya? Itu sekedar memberikan suatu ilustrasi sebelum saya menyampaikan uraian judul ini ya. Andai kata kita memperbandingkan ya manusia ya secara relasi lah ya, secara logikal ya, manusia ya isinya yaitu tubuh kita ya, fisik ya. Nah ada lagi sebutan jiwa ya, atau ada lagi sebutan jiwa atau sukma ya, atau nyawa ya, identik lah ya. Dan satu lagi teman-teman, ruh teman-teman ya. Jadi ada 3 unsur ya di dalam tubuh kita ini yang kita utuh ya, kita mendapatkan satu anugerah kedirian ya dari Tuhan, yaitu tubuh ya, jiwa dan ruh. Nah ini ada hubungannya juga bisa kita kolerasikan dengan komputer teman-teman.
andai kata kita memiliki 3 perangkat ini, komputer pun ya kurang lebih 3 perangkat juga yang utama ya, yaitu mengenai hardware ya, mengenai software ya, dan mengenai sumber untuk menghidupkan komputer itu, yaitu aliran listrik. Nah, ini sama teman-teman kolerasinya atau memperbandingannya. Jadi andai kata jiwa, andai kata tubuh ini ya, yang terisi dengan jiwa yang dihidupi oleh ruh sama dengan komputer. Komputer ya, itu juga memiliki suatu hardware ya, dengan isian atau yang bisa berkembang itu software ya, dan dia dihidupi oleh listrik. Nah, hardware itu identik dengan tubuh ya, atau jasadi atau fisik kita ya, hardware-nya. Nah, software itu identik dengan jiwa manusia, yaitu suatu hasil daripada kerja aktivitas indera dengan tubuh dan dihidupi oleh ruh ya, yang bisa berkembang terus-menerus, bisa naik, bisa turun. Perkembangan kejiwaan itu bisa buruk, bisa baik gitu loh. Sama dengan isian software juga ya. Software ini bisa berkembang sesuai dengan masukannya. Oke. Yang ketiga adalah di tubuh itu namanya ruh. Ruh itu sumber teman-teman ya. Kalau di Quran itu menyebutkan ruh itu sebagai ya sesuatu yang sedikit sekali pengetahuan kita itu diberikan oleh Tuhan ya, yaitu bagian atau esensial ya, Tuhan itu sendiri yang diberikan kepada manusia sebagai sumber hidup, sumber akal, kecerdasan ya, yang berkolaborasi dengan fisik ya, yang mengaktifkan kesadaran kita, yang akhirnya membentuk jiwa, suatu kesadaran ya, separangan batin atau spirit ya, yang menyebabkan kita bisa beraktivitas. Itulah sama dengan komputer teman-teman. Komputer itu bisa hidup ya, bisa beroperasi ya. Kalau ada hardware-nya, ada CPU-nya, ada memori dan lain-lain ya, dan terisi oleh software. Nah, software ini bisa beraktivitas dengan kode-kode digital ya, digital arus listrik digital dan analog ya. Tentunya kalau di komputasi itu dalam digital ya, yang dibangkitkan oleh sumber listrik. Nah, sumber listriknya ini yang sama dengan ruh sebagai pembangkit hidupnya komputer itu. Nah, andai kata komputer itu kita isi atau kita operasikan dengan bermacam-macam inputan ya, dari keyboard ya, dari suara, dari kamera dan lain-lain, itu akan mengembangkan software itu demikian terus-menerus. Demikian nanti lama-lama softwarenya itu akan kaya tergantung masukannya ya, dari keyboard, dari sound, suara ya, atau dari kamera berupa gambar visual. Itu akan mengembang software itu tergantung dari masukannya. Nah, begitu juga mengenai manusia ya. Software itu sama dengan jiwa. Jiwa itu bisa berkembang demikian rupa tergantung dari kelakuan kita teman-teman. Perbuatan kita, kelakuan kita, apa yang kita kerjakan untuk mengisi jiwa itu. Nah, jadi jiwa ini merupakan sesuatu yang dinamis ya. Jiwa anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa karena jiwa itu akan tumbuh demikian rupa. Ya, pada saat nantinya waktunya kita meninggal ya, tubuh ini itu luluh teman-teman, tidak digunakan lagi, yang ada hanyalah jiwa. Jadi kepandaian, segala potensi energi yang dihimpun oleh jiwa itu terbawa terus, masih hidup ya, yang dihidupi oleh ruh ya. Nanti dia akan memasuki alam halus ya, jiwa dan ruh, dan jasad itu tertinggal di bumi. Oke teman-teman, jadi dalam keadaan inilah ya, kita penting mengisi jiwa gitu loh. Mengisi jiwa yang dalam istilah halusnya ya, berupa spirit atau semangat atau berupa batin teman-teman. Jiwa itu kalau dari sisi batin itu lebih kepada rasa ya. Pada rasa, kepekaan rasa ya. Yang kita bisa kembangkan ya dengan beraktivitas ya, yang positif ya, dengan amal dan lain-lain ya, untuk membangkitkan atau meningkatkan atau mengasah ya
kepekaannya ya dengan berbagai perbuatan yang positif yang akhirnya nanti mendapatkan suatu keadaan di mana kita merasakan balasannya, yaitu nikmat. Nah itulah nikmat-nikmat itulah yang disebut sebagai rasa surgawi yang ada di setiap kitab dari umat-umat beragama. Oke teman-teman ya. Nah jadi berhubungan dengan penjelasan saya ini tadi ya mengenai perbandingan antara tubuh manusia ya dan komputer itu kurang lebih begitulah ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan satu gambaran yang jelas. Oke teman-teman, kembali lagi kepada judul ya. Ini bagaimana sepeda itu bisa mengasah ya kepekaan jiwa. Nah inilah kepekaan batin. Nah dengan dasar penjelasan tadi ya mengenai jiwa ya, dan saya istilahkan dalam judul itu batin teman-teman ya. Batin itu lebih kepada rasa ya yang dibangkitkan ya oleh jiwa ya. Batin itu ya yang adanya di dalam hati, dalam kolbu ya, yang merupakan suatu keadaan ya, keadaan kesadaran hasil daripada kerja semua indera. Andai kata semua indera kita bekerja dengan sempurna, nah bangkitlah suatu kesadaran ya, kesadaran batin ya yang halus. Dan perlu kita ketahui ya, sampai saat ini pun ilmu jiwa itu tidak bisa meraba batin teman-teman, atau jiwa itu sendiri hanya mengukur atau mencoba ya suatu keadaan perilaku manusia berdasarkan impact atau dampak daripada kerja jiwa aktivitas daripada batin yang dalam ya, yang tidak bisa terukur kepada perilaku manusia atau attitude. Itulah teman-teman ya. Kembali lagi kepada hal-hal yang penting teman-teman ya, bagaimana kita sedari muda, dari awal anak-anak muda, dewasa, dan masa tua itu berkembang ya. Tentunya sangat disayangkan andai kata kita tidak mengembangkan kepekaan atau kualitas daripada batin kita ya. Karena batin kita ini penting ya sebagai bekal kita untuk kembali ya kepada Tuhan gitu loh, kembali kepada hal yang halus ya, yaitu esensial sifatnya ruh. Jadi ruh ya dan batin atau jiwa ini kembali kepadanya dengan potensi kebajikan, nilai positif yang akan kita dapatkan dengan nilai surgawi. Oke teman-teman, banyak aktivitas yang akan kita peroleh ya dengan untuk meningkatkan atau mengasah kepekaan jiwa. Di antaranya ya kita bergaul ya, berkasih sayang dengan keluarga ya, berkunjung ke teman yang sakit, meninggal, memberikan suatu sumbangan ya. Terus kita suatu bersumbangsi lah ya, dana lebih kita atau sengaja kita mengenakan suatu dana ya untuk para fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang akan memberikan suatu keadaan di mana kita makin peka ya, makin terasa ya batin kita untuk suatu keadaan yang baik ya, meningkat ya, kepekaan meningkat, batinnya juga makin halus ya, sehingga kita lebih peka teman-teman untuk membaca apa-apa yang ada di alam lingkungannya ya, sehingga kita kelihatannya itu menjadi rahmat bagi semua gitu loh. Nah diantaranya aktivitas itu, nah sepeda ini terus terang teman-teman ya bisa membawa kita ke dalam kondisi yang seperti itu. Contohnya teman-teman ya, sepeda itu untuk suatu perjalanan touring bersepeda ya, bukan di kota, hanya di kota teman-teman, yang bisa kita kembangkan ya sepeda itu untuk mendapatkan manfaat untuk mengasah kepekaan jiwa itu dalam perjalanan touring yang jauh teman-teman, yang jauh ke tempat-tempat tertentu melalui jalan-jalan atau medan-medan dengan alam yang berbeda-beda ya. Kita akan mendapatkan ya suatu pelajaran gimana kita dengan kesendirian, dengan tenaga yang kita kayuh ya, supaya itu sepeda berjalan, kita akan merasakan
Jadi setiap kayuan itu sebaiknya ya kita menyebut ya, memuji nama Tuhan, dan kita menikmati apa yang ada di alam ya sebagai suatu anugerah gitu loh. Nah, pada saat-saat tertentu kita istirahat, misalnya kita udah sampai ke tempat-tempat yang bagus pemandangannya, kita berhenti sejenak di tempat itu. Nah, kita duduk ya, kita menghirup napas dalam-dalam ya. Kita merenung teman-teman. Merenung untuk bersenyawa atau mengambil atau menyerap kebesaran alam, gelombang alam yang diberikan Tuhan, betapa komplitnya dan besarnya untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini kita akan lebur ya ke dalam kesatuan alam ya yang maha sempurna ya. Nah, disinilah kita akan batin kita akan terasa gitu ya. Kita merenung ya, memikirkan bagaimana perjalanan diri kita sebelumnya, apa yang telah kita lakukan ya, bagaimana prestasi kita, apa yang telah kita sumbangkan untuk manusia, keluarga, dan lain-lain. Kita bisa merenung bagaimana komposisi atau perbandingan perbuatan buruk kita dan perbuatan baik kita gitu loh. Jadi dengan perenungan itu tentunya kembali lagi kita bekerja sama antara batin ya, kalbu kita yang mempunyai frekuensi yang tinggi ya, frekuensi yang tinggi, kita kolaborasikan dengan frekuensi alam. Nah, dengan kondisi begitu kita akan mendapatkan suatu anugerah ya dari alam ya untuk membuka tabir teman-teman. Membuka tabir di mana apa-apa yang kita lihat, yang kita rasakan dengan semua indera itu tidak hanya kerja saraf dari impuls listrik dari otak ya ke dalam kesadaran kita, dari semua organ, sensor-sensor mata, telinga ya, syaraf-syaraf di kulit, itu sensor-sensor ya, penciuman gitu, sensor-sensor itu tidak hanya bekerja terkumpul ya dengan neuron-neuron yang simpul-simpul saraf berupa gelombang listrik mikro ya yang ada di saraf otak itu ya, tidak hanya demikian aja. Artinya di sini ada suatu kesadaran ya yang meningkat ya. Gimana kesadaran itu bisa meningkat ya? Kalau kita melatihnya teman-teman, melatih dalam berbagai keadaan ya. Di antaranya yang tadi saya fokus kepada sepeda ya, kita banyak merenung ya di kondisi-kondisi pada saat kita goes, pada saat kita berhenti, pada saat kita ada waktu untuk beristirahat, menikmati jajanan atau makanan, kita rasakan menikmati makanan. Nah itulah. Dan yang lebih penting lagi kita di situ bisa melihat keadaan masyarakat ya dengan berbagai tingkat penghidupan ya. Dari mulai yang istilahnya cari makan untuk besok pun dia masih mikir atau betapa terbatasnya kemampuan untuk pengembangan diri dan pengembangan keluarganya dan pendidikan itulah, sampai teman-teman yang umumnya bersepeda itu yang memiliki aset ya atau modal penghidupan yang lebih dari cukup teman-teman. Nah itulah perbedaan-perbedaan ini akan bisa kita rasakan di pergaulan ya orang-orang yang kita temui dari berbagai tingkatan ekonomi. Nah itulah kita akan bisa ya berkomunikasi dan membangkitkan kepekaan ya batin kita itu teman-teman ya. Nah di sini nanti akan tahap demi tahap ya batin kita itu tidak beku teman-teman. Batin kita itu menjadi cair ya dan lebih mengerti pesan-pesan Tuhan yang halus teman-teman, yang frekuensinya tinggi, yang tidak terintervensi oleh gelombang rendah daripada tabiat atau sifat-sifat buruk ya untuk mengasihi sesama teman-teman. Itulah yang saya alami, yang saya ambil manfaatnya daripada perjalanan terutama touring bersepeda. Menempuh jarak demikian panjang itu tidak akan sia-sia ya. Kita wajib ya pada saat berhenti itu di tempat-tempat tertentu yang rimbun ya
Di tempat yang atas, yang tinggi, kita bisa memandang jauh ya ke bawah gunung ya. Di situ ada pohon-pohonan yang hijau dan sejuk ya. Angin juga menerpa, sangat apa ya, menyegarkan badan, muka, jiwa, semuanya itu menjadi segar. Nah, kita kembalikanlah kenikmatan itu kepada Tuhan. Kita akan berkomunikasi dengan pengejauhan Tuhan yang ada di alam, sehingga kita seolah-olah mendapatkan nikmat dunia, nikmat surgawi yang ada di dunia, yang bisa terserap oleh indera kita, yang pada akhirnya itu merupakan suatu apa namanya itu ya, rasa yang ada di batin, teman-teman. Rasa itu sebenarnya ada di batin, termasuk kenikmatan ya, dan segala hal-hal yang berupa kesengsaraan. Kesengsaraan itu ya tadi ya, kebalikan daripada kenikmatan. Itu tidak usah saya bahas. Yang penting kita gimana caranya mendapatkan suatu gelombang alam yang kita serap ya, pada saat kita bersepeda, kita berhenti ya, kemudian kita bisa meleburkan diri di alam. Oke teman-teman, saya kira uraiannya cukup panjang, tapi ini merupakan suatu hasrat saya untuk berbagi secara tuntas dalam hobi persepedaan. Tidak hanya dari aspek teknis ya, aspek pengendalian ya, aspek sosial ya, juga merupakan aspek-aspek lain yang ada hubungannya dengan batin ya, batin, kejiwaan, spirit, dan hal-hal psikologis ya, untuk membuat kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari A sampai Z di bidang persepedaan, teman-teman. Karena pada saat-saat yang luang ya, kita bisa bersepeda kemana saja dengan menerapkan apa-apa yang telah saya sampaikan, agar kita mendapatkan suatu anugerah yang maksimal daripada hobi bersepeda. Teman-teman, dari Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak atas uraian ini. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk terus mengikuti channel Danis Bike, yang saya kira saya telah memberikannya secara tuntas, secara keseluruhan, dan dengan tujuan untuk membuat teman-teman merasa puas ya, apa-apa yang ada di diri kita, di sepeda, di lingkungan, dan seluruh alam yang Tuhan berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.